Di bawah permukaan lautan biru yang luas di Asia Tenggara, tersembunyi jejak-jejak sebuah dunia yang pernah ada. Sebuah daratan luas yang ribuan tahun lalu menjadi rumah bagi nenek moyang kita. Namun, perlahan, tempat ini menghilang, tenggelam di bawah gelombang, meninggalkan misteri yang masih menjadi perdebatan hingga kini. Banyak yang meyakini bahwa wilayah ini adalah salah satu peradaban besar yang terlupakan, bahkan ada yang menghubungkannya dengan Atlantis dari timur. Apakah kita adalah keturunan dari peradaban yang telah lama hilang ini? Inilah kisah Sundaland, benua yang tenggelam di Asia Tenggara. Sundaland adalah nama yang diberikan kepada daratan yang mencakup wilayah yang kini berada di bawah Laut Jawa, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, hingga Selat Malaka. Nama ini pertama kali dikemukakan oleh Gustav Adolf Frederik Molengraaf, seorang ahli geologi dari Hindia Belanda, pada tahun 1919. Dalam penelitiannya pada tahun 1921, Gustav Molengraaf mengemukakan bahwa kedalaman laut yang hampir seragam dari wilayah ini, menunjukkan terdapat dataran yang dibentuk oleh erosi berkepanjangan, yang merupakan hasil dari peristiwa banjir besar saat lapisan es mencair. Untuk memahami apa itu Sundaland, kita harus kembali ke zaman es terakhir, sekitar 20.000 tahun yang lalu, ketika permukaan laut jauh lebih rendah daripada sekarang. Saat itu, wilayah yang kini kita kenal sebagai Indonesia, Malaysia, Thailand, dan sebagian besar Asia Tenggara, bukanlah kumpulan pulau seperti sekarang, melainkan sebuah daratan luas yang saling terhubung. Namun, ketika iklim mulai berubah dan es di kutub perlahan mencair, permukaan laut mulai naik dan menenggelamkan sebagian besar daratan ini. Sekitar 14.000 hingga 7.000 tahun yang lalu, Sundaland hampir sepenuhnya hilang di bawah air, meninggalkan hanya puncak-puncak tertingginya yang kini menjadi pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan semenanjung Malaysia. Para penghuni Sundaland pun perlahan mulai berpindah, bermigrasi ke berbagai tempat, menyebarkan budaya dan bahasa mereka yang jejaknya masih bisa kita lihat hingga sekarang. Ukuran Sundaland diperkirakan sama dengan 120 meter isobat, yang mencakup wilayah semenanjung Malaka dan pulau-pulau di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, termasuk Laut Jawa, Teluk Thailand, dan bagian-bagian Laut Tiongkok Selatan. Secara total, luas wilayah Sundaland sekitar 1.800.000 km persegi, dan luas daratan terbuka di Sundaland telah berfluktuasi selama 2 juta tahun terakhir, dengan luas daratan modern sekitar setengah dari luas maksimumnya. Misteri tenggelamnya Sundaland bukan hanya sebuah legenda, tetapi juga didukung oleh bukti ilmiah, yang mengungkap bahwa wilayah ini memang pernah ada, dan menjadi pusat kehidupan manusia purba. Dari sudut pandang geologi, peta dasar laut menunjukkan struktur daratan, yang dulunya berada di atas permukaan laut, lengkap dengan jejak sungai purba yang kini terputus, akibat naiknya permukaan air laut. Selain itu, penelitian terhadap batuan dan terumbu karang di Laut Cina Selatan dan Laut Jawa, juga mengonfirmasi adanya perubahan signifikan, mengenai kondisi geografis wilayah ini. Bukti arkeologi juga menguatkan teori, bahwa Sundaland pernah dihuni manusia. Di dasar Laut Jawa, ditemukan berbagai alat batu, yang berasal dari periode antara 9.000 hingga 14.000 tahun yang lalu. Temuan ini menunjukkan, bahwa manusia purba pernah hidup di wilayah yang kini berada di bawah laut. Sementara itu, di berbagai gua di Sumatera, Kalimantan, dan Malaysia, ditemukan lukisan gua prasejarah yang memiliki kemiripan dengan seni cadas, di tempat-tempat yang kini tenggelam. Dari sudut pandang genetika, penelitian DNA menunjukkan bahwa banyak populasi asli di Asia Tenggara, seperti orang asli di Malaysia, suku Dayak di Kalimantan, dan berbagai suku di Filipina, memiliki jejak genetika yang berasal dari manusia yang hidup di Sundaland. Temuan ini menunjukkan bahwa setelah wilayah ini tenggelam, penduduknya menyebar ke berbagai wilayah, bahkan hingga ke Asia Timur, Pasifik, dan Madagaskar. Terdapat kajian linguistik, yang menunjukkan suatu arus migrasi dengan istilah teori, Out of Sundaland, yang diusulkan oleh Stephen Oppenheimer, seorang ahli genetika lulusan Balliol College, Oxford. Ia tergolong sebagai tokoh kontroversial dalam studi sejarah manusia, di mana salah satunya, ia berpendapat bahwa Sundaland merupakan benua yang menjadi cikal bakal migrasi umat manusia. Oppenheimer juga beranggapan bahwa orang-orang Asia Tenggara adalah leluhur bagi orang Asia.
Pada tahun 1999, ia menerbitkan buku yang berjudul Eden in the East, The Drowned Continent of Southeast Asia, yang mana ia melakukan pendekatan multidisiplin dalam mengembangkan teorinya. Salah satunya ia menggunakan pendekatan mitologi, di mana cerita banjir besar yang melegenda, kemudian tersaji dalam cerita legenda dan mitos di tengah masyarakat secara beragam. Kesimpulan Oppenheimer yang masih sebatas teori yang tidak terbukti, mendapat tentangan dari teori Out of Taiwan. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Institute, yang melakukan penelitian tentang DNA mitokondria dan kromosom Y dengan teori Out of Taiwan, menghasilkan sebuah teori bahwa leluhur orang Asia Tenggara, berasal dari Asia Timur. Semakin ke wilayah timur, jejak DNA mitokondria Taiwan semakin menipis karena percampuran dengan orang Melanesia. Eijkman mengungkapkan bahwa usulan teori Out of Sundaland milik Oppenheimer, secara arkeologis tidak terbukti. Teori tersebut tidak dapat menjelaskan bagaimana cara dan sebab manusia bermigrasi. Mereka meneliti data genom dari 31 populasi yang tinggal di Indonesia, dan 25 populasi di berbagai negara Asia, yang menghasilkan studi yang lebih komprehensif, yang mempertimbangkan data arkeologi, dan menggunakan pendataan statistik perkawinan campur, yang terjadi di Asia dan relasi lainnya. Legenda tentang peradaban yang hilang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Salah satu kisah paling terkenal adalah Atlantis, negeri maju yang disebut oleh Plato dalam karyanya Timaeus dan Critias. Menurut Plato, Atlantis adalah negeri yang luas dan makmur, namun hilang akibat bencana besar yang menenggelamkannya dalam waktu singkat. Gambaran ini memiliki banyak kemiripan dengan Sundaland, yang juga tenggelam akibat kenaikan permukaan laut. Dalam catatannya, Plato menulis bahwa Atlantis terhampar di seberang pilar-pilar Hercules, dan memiliki angkatan laut yang menaklukkan Afrika 3.500 tahun sebelum waktu Solon, atau sekitar tahun 1.500 sebelum Masehi. Setelah gagal menyerang Yunani, Atlantis tenggelam ke dalam samudra hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Pada umumnya, Atlantis hanya dianggap sebagai mitos, yang dibuat oleh Plato untuk mengilustrasikan sebuah teori politik. Beberapa ahli juga mengatakan bahwa Plato menggambarkan kejadian yang telah berlalu, seperti letusan Thera atau Perang Troya, sementara lainnya menyatakan bahwa ia terinspirasi dari peristiwa kontemporer, seperti hancurnya Helike tahun 373 sebelum Masehi, atau gagalnya invasi Athena ke Sisilia, tahun 415 hingga 413 sebelum Masehi. Beberapa peneliti menduga bahwa kisah Atlantis mungkin terinspirasi dari kejadian nyata, seperti tenggelamnya Sundaland. Jika benar, maka bisa jadi peradaban yang pernah berkembang di Sundaland, memiliki tingkat kebudayaan yang lebih maju, dibandingkan yang kita bayangkan selama ini. Namun, hingga kini, belum ada bukti arkeologi yang cukup, untuk mengonfirmasi apakah Sundaland memang Atlantis yang disebut dalam legenda. Menariknya, di berbagai budaya di Asia Tenggara, terdapat kisah-kisah tentang negeri yang hilang akibat bencana dahsyat. Dalam mitologi Jawa, terdapat cerita tentang Nusantara yang dulunya satu, tetapi terpecah akibat murka para dewa. Di Sunda, ada legenda tentang Gunung Sunda yang tenggelam, yang kemudian menciptakan pulau-pulau kecil yang kita kenal sekarang. Di Bali, terdapat kisah tentang tanah besar, yang dulunya menghubungkan pulau tersebut dengan wilayah lain, namun akhirnya tenggelam akibat peristiwa besar. Sementara itu, dalam tradisi lisan orang Bugis dan Makassar, ada cerita tentang negeri maritim kuno yang tenggelam karena amukan laut, yang menggambarkan betapa besarnya perubahan geologis di masa lalu. Legenda tentang negeri yang tenggelam ini, juga tercermin dalam kisah-kisah rakyat, yang diwariskan turun-temurun. Banyak suku di Indonesia memiliki cerita tentang nenek moyang mereka, yang berasal dari negeri besar yang kini telah hilang. Kisah-kisah ini seringkali menggambarkan bencana banjir besar, yang memaksa manusia untuk bermigrasi ke daerah yang lebih tinggi dan lebih aman. Selain itu, pola migrasi yang terjadi setelah tenggelamnya Sundaland, juga bisa dilihat dari kemiripan budaya dan kepercayaan masyarakat di Asia Tenggara. Kesamaan dalam seni ukir, mitologi, serta sistem sosial, menunjukkan bahwa mereka mungkin berasal dari satu peradaban yang sama, yaitu peradaban Sundaland. Walaupun Sundaland telah lama tenggelam, jejaknya masih bisa kita temukan dalam budaya, bahasa, dan kehidupan masyarakat Asia Tenggara saat ini. Bahasa-bahasa yang digunakan di wilayah ini, terutama rumpun Austronesia, diyakini berasal dari satu bahasa purba, yang pernah digunakan oleh penduduk Sundaland.
Sistem pertanian yang berkembang di wilayah Asia Tenggara juga memiliki jejak dari teknik pertanian yang diduga sudah dipraktikkan oleh masyarakat Sundaland sebelum tenggelam. Pola pemukiman di daerah pesisir, serta sistem kepercayaan yang masih melekat hingga kini, juga menjadi bukti bahwa peradaban yang ada saat ini masih menyimpan warisan dari masa lalu yang hilang. Selain itu, tradisi maritim yang kuat di Indonesia, Malaysia, dan Filipina menunjukkan bahwa nenek moyang kita adalah pelaut ulung yang telah menjelajah lautan sejak ribuan tahun lalu. Teknik pertanian, sistem kepercayaan, dan pola migrasi yang ada di Asia Tenggara hingga Madagaskar juga mengindikasikan adanya hubungan erat dengan peradaban yang lebih tua yang bisa jadi berakar dari Sundaland. Jejak peradaban Sundaland juga tampak dalam arsitektur dan seni di berbagai wilayah Asia Tenggara. Peninggalan megalitik, pola hias tradisional, serta struktur sosial masyarakat yang masih bertahan hingga kini, mengindikasikan bahwa ada warisan dari masa lalu yang tetap hidup di tengah-tengah kita. Misteri Sundaland masih jauh dari terpecahkan. Apakah kita benar-benar keturunan dari peradaban yang telah lama tenggelam ini? Apakah Atlantis dari timur benar-benar pernah ada? Meski jawabannya belum sepenuhnya terungkap, satu hal yang pasti, kisah Sundaland akan terus hidup dalam sejarah dan budaya kita. Bagaimana menurut kamu? Apakah Sundaland adalah peradaban yang lebih maju dari yang kita kira? Atau hanya sekadar mitos yang berkembang dari legenda kuno? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa mengungkap lebih banyak misteri sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.